Informasi pertama, pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengkhawatirkan adanya fenomena LGBT yang tampak di Citayam Fashion Week. Anwar Abbas mengungkapkan adanya indikasi LGBT karena melihat fenomena banyaknya pria berdandan layaknya wanita. Terkesan kuat oleh saya bahwa itu ditunggangi. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan adanya perilaku menjurus promosi ide dan gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di ajang CFW. Anwar Abbas yang juga selaku Wakil Ketua MUI mengimbau orang tua dan semua pihak mengevaluasi diri sendiri dalam cara pengendalian perilaku negatif remaja peserta CFW. Pasal 29 ayat 1 dinyatakan Anwar Abbas tidak bisa secara langsung menyalahkan peserta yang masih muda-muda tersebut. Menurutnya, belajar dari kasus Citayam Fashion Week SCBD, Anwar Abbas tegas menyebut kritik harus berani disampaikan kepada para orang tua. Hendaknya setelah saya perhatikan ya, ajang dari Citayam Fashion Week itu terkesan kuat oleh saya bahwa itu ditunggangin oleh gerakan LGBT ya, sehingga saya melihat di situ ada hal-hal yang tidak pantas ya dilakukan ya gitu. Padahal kita ini adalah negara yang berfalsafahkan Pancasila ya, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ya semestinya ya Citayam Fashion Week itu hendaknya ya dilakukan dan diselenggarakan dengan mengacu kepada nilai-nilai dan jati diri kita sebagai bangsa gitu. Tapi kemarin-kemarin ini kita lihat ya yang terjadi bukan seperti itu ya. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang menentang dan bertentangan dengan agama yang ada di negeri ini ya, yang diakui oleh negara. Ada 6 agama yang diakui di negeri ini: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Saya rasa tidak ada satu agama pun dari 6 yang diakui itu yang mentolerir praktek LGBT, itu tidak ada. Nah, sementara yang ditampilkan itu kesannya adalah ya ajang Citayam Fashion Week itu dimanfaatkan oleh kelompok pendukung LGBT untuk mensosialisasikan ide dan gagasannya. Jadi ya ini yang sangat saya sesalkan. Oleh karena itu saya mau menghimbau kepada pihak aparat keamanan dan pemerintah ya supaya ya menindak ya hal-hal yang seperti itu yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, harus kita apakan. Saya menginginkan betul ya, tetapi ini tidak hanya kepada anak-anak ya, kepada orang tua juga ya, karena sikap anak-anak kita itu sebenarnya adalah juga kontribusi ya dari sikap dan pandangan kita serta perlakuan kita terhadap mereka ya. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada orang tua ya supaya dengan peristiwa ini ya mengevaluasi diri ya, dan juga kepada pemerintah kita mengevaluasi diri supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini ya tidak terjadi. Dan kepada anak-anak yang sekarang ini dalam usia-usia remaja dan milenial ya, kita himbau supaya mereka jangan meninggalkan ajaran agama mereka di dalam mengharungi hidup dan kehidupannya gitu, serta budaya ya. Oleh karena itu mungkin barangkali peran daripada tokoh-tokoh agama dan budayawan menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Yang ada di negeri Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.